Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Anggun Askia Azara dengan NPM 2355061005. Jadi pada video kali ini, saya akan melakukan monitoring server dengan SNMP dan PRTG. Tools yang kita perlukan itu yang pertama kita harus punya PRTG-nya, kemudian kita juga membutuhkan VirtualBox untuk Ubuntu Server dan dihubungkan ke PATI agar mudah di copy paste. Baik, selanjutnya kita ikuti langkah-langkahnya. Ini pertama login ke Ubuntu Server. Kita sudah login. Selanjutnya install SNMP dan SNMPD. Kita pertama update repository dulu. Selanjutnya kita install paket SNMP-nya. Selanjutnya kita backup file konfigurasi asli. Kita mau konfigurasi SNMPD. Kita edit file konfigurasinya. Selanjutnya kita modifikasi konfigurasi SNMPD dengan cara mengubah bagian target address. Lihat di sini. Yang address address-nya 127.0.0.1 kita ubah menjadi agen address PD. Kita simpan.
Kontrol 0, baru selanjutnya kita restart dan enable service SNMPT. Kita restart terlebih dahulu. Kemudian kita enable SNMPT agar otomatis berjalan saat boot. Selanjutnya kita cek statusnya. Oke, sudah aktif. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita verifikasi SNMP berjalan. Kita cek dulu untuk port 161 terbuka. Oke, di sini terlihat 161, port 161. Kemudian kita tes SNMP lokal. Jadi, sebelumnya tadi dia unknown dikarenakan manajemen sistem base-nya belum terinstall. Namun sekarang setelah kita install, ya di sini sudah dapat dilihat sudah ada SNP Vault P2C Public Local Host System. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PRTG Network Monitor. Nah, oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan device baru di PRTG-nya. Device, server, free. Ya, berarti kita manual saat nambahin sensornya saja. Di sini kita add sensor, cari sensor traffic. Network traffic terlebih dahulu. Sini kita klik yang Linux dan juga SNMP-nya. Nah, ini sudah ada. Kita tambahkan.
Oke, sekarang kita sudah bisa menambahkan sensor ke Ubuntu server kita yang ada di PRTG. Kenapa tadi tidak bisa? Itu dikarenakan kita mengkonfigurasinya belum lengkap pada partinya. Selanjutnya kita lanjutkan. Ini sudah kita tambahkan server traffic network. Kemudian kita conteng semuanya dan create. Nanti di sini dia akan berubah menjadi oke kalau sudah terhubung dalam beberapa detik. Kita tunggu dan mungkin kita bisa tambahkan yang lain. Kita add sensor lagi. Selanjutnya itu untuk CPU load. Linux SNMP. Cari CPU load. Kita tambahkan. Oke, sudah bisa juga. Lihat. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi sensor memory usage. Linux SNMP memory usage. Kita ambil yang baru, SNMP Linux Memo Info versi 2. Kita ambil yang terbaru. Oke, create. Untuk grafiknya tadi sudah terconteng, dia sudah terhubung. Kita lanjutkan saja ke sistem uptime. Oke, sistem uptime juga sudah. Kemudian untuk storage atau disk usage, untuk storage ini kita carinya dengan SNMP disk free. Kita ambil yang terbaru. Oke, sudah. Ini kita tunggu satu lagi. Kita bisa lihat dulu dari yang traffic, live data. Ini masih kosong karena kita baru mulai. Kemudian kita lihat yang selanjutnya dari traffic juga. Oke, sudah terhubung semua. Kita akan tunggu selama 3 jam agar data yang dikumpulkan lebih akurat karena minimal data untuk dianalisisnya adalah 3 jam. Sebelum masuk ke hasil monitoring, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu monitoring server. Monitoring server merupakan hal yang penting untuk menjaga kestabilan dan performa sistem. Dengan monitoring, kita dapat mengetahui kondisi server secara real-time dan mencegah masalah sebelum terjadi. Apa itu SNMP? SNMP atau Simple Network Management Protocol adalah protokol standar yang memungkinkan perangkat jaringan seperti server mengirimkan data status dan performa ke sistem monitoring. Apa itu PRTG Network Monitor? PRTG Network Monitor adalah tool monitoring profesional yang dapat memantau berbagai aspek infrastruktur IT, termasuk server, jaringan, dan aplikasi melalui protokol SNMP.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke monitoringnya. Yang pertama, network traffic. Kita lihat di sini terdapat eh, bagan atau diagramnya. Oke, dapat kita lihat hasil monitoringnya setelah lebih dari 3 jam. Semua sensor berstatus up yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian untuk sensor pertama ini yaitu traffic pada interface loopback atau LO. Interface loopback ini adalah interface internal yang hanya digunakan untuk komunikasi dalam sistem itu sendiri, bukan untuk komunikasi eksternal. Tujuan grafik ini dari grafik yang terlihat, aktivitas traffic sangat rendah, hampir mendekati 0 Mbit per second. Ini normal karena loopback memang hanya untuk komunikasi internal sistem. Grafik ini menunjukkan garis yang hampir datar yang menandakan tidak ada aktivitas data eksternal melalui interface ini. Kesimpulannya, sistem berjalan normal tanpa aktivitas berlebihan di jaringan internal. Selanjutnya kita kembali kemudian masuk ke yang kedua yaitu INP 0S3. Kita lihat live datanya. Di sensor kedua ini merupakan traffic pada interface INP 0S3 yang merupakan interface jaringan utama untuk koneksi antar Ubuntu server dan LOS Windows. Dapat dilihat pada grafik, selama pemantauan, grafik menunjukkan aktivitas trafik yang rendah dan stabil dengan nilai maksimal sekitar 0,004 Mbit per second atau 1,01 MB total volume. Tidak ditemukan lonjakan signifikan atau gangguan koneksi. Ini menandakan bahwa komunikasi SNP antara Ubuntu server dan PRTG berjalan lancar dan optimal. Uptime dari sensor ini adalah 61,97% dengan downtime 38% yang menunjukkan ada beberapa periode di mana sensor tidak mengambil data, namun ini tidak mempengaruhi kualitas monitoring secara keseluruhan. Kesimpulannya, jaringan virtual atau network adapter berfungsi dengan baik dan koneksi monitoring stabil. Selanjutnya, kita masuk ke sensor ketiga yaitu SNP CPU load. Oke. Di sensor ketiga ini merupakan CPU load untuk memantau penggunaan prosesor. Dari tampilan gauge-nya dapat dilihat dari total CPU load berada di kisaran 2%. Ini sangat rendah dan menunjukkan bahwa server tidak dalam kondisi beban berat. Jika kita lihat grafik histori selama 2 jam, penggunaan CPU berfluktuasi antara 1% hingga 7% dengan rata-rata sekitar 2%. Ada beberapa spike atau lonjakan kecil yang merupakan hal normal ketika sistem menjalankan proses tertentu atau ketika SNMP mengumpulkan data. Oke. Nah, dari tabel dilihat bahwa prosesor satu menggunakan 2% dengan range 1% hingga 7%. Total load juga 2%. Jadi kesimpulannya CPU beroperasi dengan sangat efisien dan stabil. Kita kembali lagi ke sensor keempat. Di sensor keempat ini merupakan memory usage untuk memantau penggunaan RAM dan swap space. Jadi untuk dari gauge utama tadi dapat dilihat bahwa available memorinya ada 89%, yang berarti masih ada 1,73 GB memori yang tersedia di total 3,73 GB. Ini menunjukkan penggunaan memori sekitar 11% yang sangat sehat dan aman. Kemudian untuk
Dilihat dari grafik historis, terlihat bahwa penggunaan memori stabil sepanjang waktu, monitoring tanpa fluktuasi besar. Ini menandakan tidak ada memory leak atau proses yang tiba-tiba mengkonsumsi memori berlebihan. Jadi kesimpulannya manajemen memori sistem berjalan dengan sangat baik dan efisien. Server memiliki kapasitas memori yang lebih dari cukup untuk menjalankan proses monitoring dan sistem operasi tanpa tekanan memori berlebih. Kita lanjutkan ke yang kelima, yaitu sistem uptime. Untuk sensor kelima ini merupakan sistem uptime untuk melihat durasi server aktif tanpa restart. Dari tampilan gauge tadi, kita dapat lihat bahwa sistem uptime adalah 2 jam 6 menit atau 2 hour 6 minute. Ini berarti server sudah berjalan kontinu selama 2 jam 6 menit tanpa adanya restart atau crash. Kemudian dapat dilihat pada graf ini, jika kita lihat grafisnya, terlihat pola linear yang terus meningkat dari 0 hingga sekitar 5 jam 35 menit. Grafik ini menunjukkan tidak ada interupsi atau penurunan tiba-tiba. Garis yang smooth dan naik terus ini adalah indikator terbaik bahwa server sangat stabil. Namun di sini terdapat berhenti sejenak karena tadi ada error. Selanjutnya kita lanjutkan ke sensor yang terakhir, yaitu Linux Display. Kita lihat gauge-nya. Oke. Untuk yang terakhir ini adalah display yang berfungsi untuk memantau ruang penyimpanan pada berbagai partisi. Di gauge yang utama tadi kita dapat lihat kalau total free space-nya adalah sangat kecil, kurang dari 0,01 GB. Namun kita bisa perhatikan kalau untuk sementara temporary files filesem bukan partisi utama. Selanjutnya dapat kita lihat dari tabel sebagian besar partisi menunjukkan nilai 0,01 GB karena ini ada file system sementara yang memang berukuran kecil. Yang penting adalah free space persennya yang menunjukkan masih banyak ruang kosong. Partisi utama, Maple atau Ubuntu virtual masih 59% kosong, artinya masih ada banyak ruang untuk data. Grafik ini menunjukkan bahwa penggunaan disk stabil sepanjang monitoring, tidak ada lonjakan tiba-tiba yang menandakan sistem tidak mengalami penulisan data berlebihan. Jadi kesimpulannya ruang penyimpanan masih sangat memadai partisi untuk masih memiliki lebih dari setengah kapasitas kosong. Sistem tidak mengalami disk full atau penurunan performa akibat storage yang penuh. Jadi secara kesimpulan untuk keseluruhannya, setelah melakukan analisis terhadap semua sensor dalam kurang lebih 5 jam, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, status sensor semua berstatus up atau hijau tanpa adanya timeout atau error. Ini menunjukkan konfigurasi SNP dan PRTG berhasil dengan sempurna. Kedua, performa CPU dan jaringan sangat rendah, berada di kisaran 2% untuk CPU dan traffic kurang dari 0,01 MB per detik. Ini menandakan sistem stabil dan tidak terbebani. Ketiga, penggunaan memori dan storage berada di level yang sangat aman dengan 89% RAM masih tersedia. Swap space tidak terpakai sama sekali yang merupakan kondisi ideal dan storage juga masih sangat memadai dengan lebih dari 59% ruang kosong. Yang keempat itu sistem uptime meningkat secara linear tanpa gangguan, menunjukkan server berjalan terus-menerus tanpa crash atau restart. Yang kelima itu integrasi SNMP dan PRTG. Semua sensornya seperti CPU, memori, storage, grafik, dan uptime memberikan data yang akurat dan terintegrasi dengan baik ke PRTG. Monitoring real-time berjalan efisien dan responsif. Secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan kalau Ubuntu server dalam kondisi optimal dan sangat stabil. Saya rasa cukup presentasi dari saya. Apabila ada saya
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.